Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini jumpa lagi dalam acara Sarapan GPD Situbondo. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita memulaikan aktivitas kita hari ini, kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang hikmat. Berbicara tentang hikmat, ada seorang raja. Siapakah dia? Tidak lain adalah Raja Salomo. Mari kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Pada waktu itu Tuhan berbicara kepada Salomo melalui mimpi. Dikatakan di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dikatakan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Di mimpinya Raja Salomo, Tuhan memberikan sesuatu, yaitu memberikan sesuatu kepada Salomo, yaitu mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dalam mimpinya itu Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang. Apa yang diminta Salomo, yaitu kita akan baca di ayat 9. Dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Raja Salomo menyampaikan apa yang dia minta, yaitu Raja Salomo ingin meminta hikmat yang daripada Tuhan. Karena Raja Salomo tahu dia tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Mengapa Raja Salomo meminta hikmat? Yaitu karena Salomo menyadari dia bisa menjadi raja bukan karena jasanya. Itu karena berkat ayahnya Daud. Yang kedua, Raja Salomo menyadari bahwa bangsa yang Salomo pimpin, yaitu bangsa Israel, adalah yang besar, umat pilihan Allah, dan tidak mudah memimpin bangsa yang besar tanpa pimpinan yang daripada Tuhan. Pada waktu itu hikmat Salomo terbukti ketika waktu itu Salomo harus mengambil keputusan. Ada suatu kisah, yaitu ada 2 orang perempuan yang memiliki seorang anak, memiliki anak masing-masing. Dan anak satu ada yang meninggal dan mereka menukar anak itu. Dalam mengambil keputusan itu, apa yang dilakukan Raja Salomo? Yaitu dikatakan di ayat 24 dikatakan, sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Jadi Raja Salomo ingin mengetahui bahwa anak siapa sebenarnya yang hidup itu. Lalu Raja Salomo mengambil sikap, yaitu supaya adil anak itu harus dibunuh, dijadikan 2. 1 untuk perempuan yang satu untuk perempuan yang satunya. Di situ ibu yang mempunyai anak itu berkata demikian di dalam ayat 26. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya. Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Dari situ Salomo bisa mengambil keputusan bahwa siapakah ibu sebenarnya anak yang hidup itu. Karena dia tahu bahwa ibu yang baik adalah ibu yang tidak tega melihat anaknya dibunuh. Dengan keputusan yang Salomo berikan itu membuat
seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka seluruh bangsa Israel merasa takut sebab mereka melihat bahwa hikmat yang daripada Allah ada di dalam kehidupan Salomo. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita perlu minta hikmat yang daripada Tuhan. Dalam mengambil keputusan, supaya kita tidak keliru dalam mengambil tindakan ataupun dalam setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, maka kita akan tidak salah di dalam mengambil keputusan itu. Kita akan buka di dalam Kolose 2 ayat 3. Di dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Puji nama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhanlah sumber dari segala hikmat itu. Kita tidak bisa mencari hikmat dalam dunia ini karena kita tahu bahwa hikmat pengetahuan itu yang benar hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa mencari hikmat dalam dunia ini sebab kita tahu bahwa hikmat yang benar adalah hikmat yang datangnya daripada Tuhan untuk membawa kita terus menjalani hidup ini dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, ini renungan pada saat pagi hari ini. Biarlah renungan ini dapat memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.